Teman-teman, gua akan announce ulang ya, biar teman-teman yang lagi AFK bisa ini. Oke, langsung aja kita mulai. Ini yang kirim bibir-bibir ya. Ini gua akan mute ya, sekali lagi ya. Kita usahakan diskusi yang teman-teman share di sini itu kondusif dan isinya itu nggak aneh-aneh ya. Jadi kita mute selamanya ya. Yang ada bibir-bibir itu, karena ini fasilitas ya. Kita share ke teman-teman fasilitas diskusi itu untuk apa, bukan buat kirim bibir-bibir ya. Kita share itu buat apa? Ya buat hal-hal, buat bahas hal yang berfaedah ya. Gitu ya. Jadi sekali lagi ada bibir-bibir, nah itu Babata ya, kita mute permanen ya. Jadi kalau Babata ini pengen akses diskusi lagi boleh ya. Boleh ke WhatsApp ke admin ya. Oke? Pokoknya diskusinya ya guys. Nah, ini role juga gitu ya. Jadi kita emang nggak apa-apa ini kalau emang mau caper kita terusin dulu ya. Kalau kita semua komen bibir karena ya nggak apa-apa, emang kenapa? Ya kalian yang rugi nggak bisa akses diskusi kok. Bener gak? Karena gini guys, kalau isinya diskusi itu cuma bibir-bibir atau diskusi-diskusi unfaedah, yang isinya kirimin meme, yang mendingan lu ke Discord game aja, bener gak sih? Jadi daripada kalian kirimin bibir-bibir di sini ya, atau kalian kirimin something teks yang unfaedah ya, yang gak usah di sini sih guys ya. Oke, gua akan share screen sekarang. Kalau screen gua terlihat, ketik Bitcoin guys. Yang bukan cuma bibir ya guys ya, tapi sesuatu yang tidak berfaedah akan kita tindak lanjutin ya. Oke, kedengeran ya. Jadi gue pengen market update ya, ini buat kita ngomong 1 minggu ke depan ya. Jadi seperti yang teman-teman minta ya, jadi kita udah live ke member tuh berkali-kali guys. Kalian jangan bilang seakan-akan, oh apa, sulit itu nggak live ke member dan sebagainya. Ini lu cek ya, tanggal 3 Desember ya, 3 Desember live ya. Tanggal 5 live, tanggal 7 live. Nih, udah sini. Bulan ini 3 kali. Ini November 24 live. Ya. Tanggal 27 live. 21 live nih. 18 live. Jadi, nah ini juga tanggal 16 live. Jadi buat teman-teman yang bilang, oh, Suvi ini apa, nggak cuma ngurusin publik dan sebagainya. Ini di internet kita udah live berkali-kali gitu ya. Ini gue pengen clarify juga. Gitu ya. Em, itu hal yang pengen gue clarify pertama-pertama. Jadi apakah kita live setiap hari? Ini gue dari live member gue tutup dulu ya, karena isinya juga tidak berfaedah dulu ya. Bentar. Nanti di saat question time gue bakalan buka lagi ya. Kita buat ke yang priority aja ya. Yang role-nya yang ya priority premium aja misalnya chat buat sekarang. Gini guys ya, jadi gue cuma pengen clarify ke teman-teman ya bahwa semua yang kita kerjakan tuh di dalam tuh selalu mendapatkan gitu ya. Dan so kalau live sebaiknya jam 8, kasihan di luar negeri udah kemalaman. Ada yang namanya live replay kayaknya ya, gitu ya. Dan emang yang luar negeri itu 1.000 orang kan, enggak ya? Gitu ya, gitu guys ya. Jadi langsung aja kita mulai. Gue pengen market update sini, karena semakin banyak noise atau ya hal-hal yang kalian kirimnya nggak berfaedah dan sebagainya, ya semakin terdistract gue ya dan tim gue buat ngurusin teman-teman yang share outlook di dalam, dan semakin justru makin lama makin gak ada isi gitu di dalam ya. Langsung aja kita cek Bitcoin ya. Bitcoin dari 3 days chart ya.
Oke, kita udah lihat ya. Ini chartnya Bitcoin. Kita lihat by weekly aja. Gue pengen lihat weekly close-nya. Ini chart yang kita ngomong jelek sekali, guys ya. Karena di sebelah sini kayak gue udah sering gambar ya. Ini inside bar. Nah, kayak gini ya. Ini ngebentuk yang namanya itu inside bar buat Bitcoin ya. Dan kalau teman-teman cek, menurut gue selama weekly close ini nggak close di bawah garis warna kuning yang gue tandain sebelah sini, maka ini masih oke sih guys ya buat Bitcoin. Ya, kenapa? Karena kalau kita cek ya, Bitcoin tuh udah drop dari range ya tanggal 27 Oktober sampai sekarang sebesar 30%. Ini bulan Desember baru di weekly candle yang sebelah sini. Ini weekly candle pertama dari bulan Desember. Ya, ini weekly candle pertama juga bulan November gitu. Dia ngebentuk some kind like a pin bar ya. Kita cek juga weekly candle pertama di Oktober itu di sebelah sini. Jadi menurut gue buat sekarang ya, selama kita masih market inside bar ya, kita geraknya itu nggak kemana-mana di sebelah sini ya, dari range low ke range high ya, dari 80.000 ya ke 95.000 dan sebagainya. Ini belum ada new liquidity yang di-extract guys dari range sekarang ya. Jadi menurut gue selama ya Bitcoin ini di weekly chartnya sekarang ya, ini nggak close di bawah 86, maka ini masih bullish. Ini masih bullish momentumnya masih ada sedikit gitu. Kita kecilin ya di time frame 3 days ya di sekarang. Dan cukup concernnya actually di sini ya. Jadi di sini di 3 days chartnya Bitcoin ini ngebentuk yang namanya itu bearish engulfing guys. Nah, kayak gini kurang lebih ya. Dan ketika bearish engulfing ini happen, ini bisa jadi potential support zone-nya ya. 86 itu bisa jadi potensi untuk divisit. Jadi ini masih agak 50-50 ya. Kalau kita cek di higher time frame-nya, apakah market akan recover enggak atau dip lebih lanjut gitu dari range sekarang. Kita cek by monthly-nya. Monthly-nya juga ngebentuk potential broadening ya. Broadening-nya itu lumayan ke atas ya. Kurang lebih kayak gini ya. Ini channeling ke atasnya bisa tabrak kayak gini. Gitu ya. Kita lihat di daily time frame-nya. Channelnya kurang lebih kayak gini ya. Kita bisa tarikin dari sini ke sini juga bisa ya. Ini bisa jadi potential channelnya. Ada yang narik kayak gini. Dan ya 86 itu jadi crucial area ya. Kita berharapnya sih weekly-nya nggak close di bawah 86 ya. 87 86 karena itu major structure yang perlu dipertahankan dari Bitcoin ya. Di sini udah nge-sweep ya liquidity yang lumayan major. Dan menurut gua ya at a lower term time frame ya ada potensi untuk Bitcoin ini retest ke range high sebelah ya. Jadi kalau di breakdown ya potential next move-nya menurut gua ya per week ini ya, ini ada potensi untuk short term bounce Bitcoin ya ke atas sini ke 92-ish kurang lebih ya. Ini sampai Seninan terus akan ada candle close. Close itu happen, ini bahkan reject sih menurut gue ya. Jadi sampai some kind of ya kayak gini ya, kita bisa lihat ya. Nah, kayak gini ini buat apa Bitcoin di lower term time frame ya. Jadi reasoningnya kenapa kayak gini ya, karena nah gini. Kenapa kayak gini? Karena kita ngelihat ini baru aja nge-sweep high di atas sebelah sini ya, shortnya baru di sweep, ya terusnya dia baru turun. Jadi logiknya tuh orang-orang yang nge-short ini baru aja dengan pasang stop loss ini baru aja kena liquidated di sebelah sini ya. Dan strukturnya sekarang ke bawah turun, dia ngebentuk base ya. Orang expect-nya ini akan ini bakal apa drop base drop sebelah sini ya. Dan ini nggak happen actually. Ada potensi untuk dia nge-sweep atas dulu. Jadi orang yang drop base drop kena stop loss di sebelah sini, nge-sweep ke major order blocknya di bagian atas, baru lanjut turun ya. Jadi ini buy market structure juga lebih sehat ya. Ini A sebelah sini ya. Ini B ya. Ini bisa AB
gini, C ya. C-nya bisa di sini atau sini ya, kayak gitu. Sorry, ini iya kayak gini. Ini 1 2 bisa kayak gitu gitu. Menurut gua current market structure-nya tuh kayak gini dari Bitcoin ya. Lebih masuk akal ya buat marketnya itu kayak gini ya. Karena kalau teman-teman cek, dia actually nge-sweep baik banget liquidity ya. Di sweep high sama low, high low dan sebagainya. Cuma yang latest kan sebelah sini ya. Ketika dia nge-sweep dia reverse, sweep atas lagi dia reverse ya. Sebelah sini ya. Dia juga nge-sweep ya. Jadi what makes sense for now untuk Bitcoin ya dari POV gua ya itu movementnya tuh kayak gini, something like this ya. Ini dari gua ya tentang Bitcoin atau tentang crypto market dari range sekarang ya. Dropnya tuh ke bawah sini ya kurang lebih. Nah kayak gini, ini buat Bitcoin ya. Kita cek, jadi udah clear ya, Bitcoin ada potensi untuk retest ke 92-an ya. Oke, sorry, barusan hilang. Iya ya, barusan hilang. Oke, ini screen gua kelihatan ya. Buat teman-teman priority. Oke, oke. Thank you, teman-teman. Ya, ini kayak kalau priority sangat kondusif ya chatnya ya. Gue sangat apresiasi nih kalau yang yang role-nya lebih berwarna-berwarna kayak gini makin ini ya. Gitu ya. Jadi ini buat Bitcoin sekarang ya. Gue tadi ada bilang ya sebelum kena dis out ya bahwa ini kalau dia nge-sweep range high atas ini ada potensi untuk gue short. Jadi what's interesting tuh kayak gini ya. Nah, ini bisa ya buat Bitcoin jadi possible skenario-nya ya. Ini 1% lah dari futures portfolio lah gitu. Kita cek sekarang Bitcoin dominance. Hmm, ya not really showing any. Oke, barusan nge-lag lagi. Oke, sekarang ada lagi ya. Gue nyadar guys kalau nge-lag. Ini oke ya. Jadi Bitcoin dominance channeling terus drop, sebenarnya juga nge-channel ya. Harusnya next pattern-nya itu bakalan drop lagi ya. Jadi kurang lebih kita bakalan lihat Bitcoin dominance itu di range 57,2-an kurang lebih ya. Dari range sekarang kita ngomongnya. Ini buat Bitcoin. Ya, sorry guys buat kendala internetnya ini tidak dalam kendali ya. Kemarin kita ngoceh-ngoceh ke Net City. Jadi uh, dari gua ngelihatnya kayak gini, apa untuk Bitcoin ya. Terusnya selanjutnya gue pengen bahas beberapa makro events yang potentially happening ya. Kita lihat minggu depan itu crucial guys ya, dates itu gila semua ya. Yang terpenting itu ini ya, Federal Funds Rate FFR ya. Ada potensi untuk yang mereka itu very very volatile, sangat-sangat volatil ya. Bergeraknya itu bisa hajar atas atau hajar bawah. Jadi make sure buat teman-teman perhatiin ya di subuh-subuh ini juga bakal jadi possible decision yang lumayan besar ya buat
The Fed gitu ya. Kita lihat dari CME Group ya, data potensial untuk rate cut-nya per hari ini itu 86,2%. Jadi very likely ya untuk The Fed ini melakukan yang namanya itu rate cut, alias suku bunga itu diturunin gitu. Another data ya, ini kita jadi another data ini lu cek ya S&P. Ini Deutsche Bank, Morgan Stanley, ya Goldman Sachs, JP Morgan, itu bank juga bawahnya, BofA Securities dan sebagainya. Ini projecting untuk market tahun depan itu bullish. US market itu ada potensi untuk upside target itu ke atas guys ya. Jadi average S&P kenaikan itu 7%. Tapi sekarang bank sini ngalamin ya dia bilang ada potensi untuk naik 12, 14, 15 sampai 17%. Jadi ya menurut gua sekarang itu ya ini kalau kita ngomongin based on institutions ya, apakah gue apakah gue bullish sendiri? Jawabannya enggak guys ya. Jadi dari gue pribadi ngeliatnya kayak gini untuk tahun depan gitu ya. Ini kita bicara yang agak long term gitu ya. Terus kita cek salah satu watchlist coin gue untuk sekarang masih Bitcoin Cash BCH ini ya. Sekarang lagi ada di 573 ya. Ini small portfolio allocation aja kita taruh kecil ya. Gue ngeliat dia baru aja breakout and retest dari weekly time frame-nya sebelah sini ya. Lu cek beautiful chart ya kita ngomongnya ya. Ini ketika dia rally ya, menurut gue minimum makan ke 830-an kurang lebih. Jadi penguatan dari sini ke sini itu 45% guys. Ini buat Bitcoin Cash. Ini chart atau salah satu chart yang gue lihatnya menarik sekarang ya. Hyperliquid lagi kena bantai gara-gara unlock ya. Kita ngomong LTC tetap jadi watchlist gue. Ya, kayak gini ya. Ini masih minus 4% overall ya. Ini triangle pattern yang berpotensi untuk breakout ya. Dan kalau ini breakout ya ini kita bisa bilang ya main jackpot lah ya dapatnya gitu. Ini breakout dari trendline sebelah sini, sekarang lagi sideways. Setelah sideways terbitlah trend ya. Jadi kita expect marketnya kurang lebih kayak gini. Nah, kayak gini ya. Ini buat Bitcoin Cash sama LTC gitu ya. Kalau Bitcoin Cash bisa main di futures gak? Better di spot ya. Dan alokasinya tuh nggak usah besar-besar guys ya. 5% udah cukup. Ya, 10% maksimal gitu ya. Jadi nggak usah terlalu agresif lah sekarang ya. Aster tuh masih belum jadi watchlist gue. Sekarang gue actually lagi nungguin Lighter punya meme coin ya, si Vigor itu. Gue akan kabarin ya kalau worth to buy. Ya itu jadi watchlist gue ya, Bato Sai itu ya. Itu uh, gue cukup perhatikan altnya sekarang. Dan ya actually menurut gue itu aja ya buat live kita hari ini. Itu quick update ya buat 1 minggu ke depan. Kalau teman-teman ada yang ketinggalan tentang live kita hari ini ya, lu bisa cek ke website kita di tradeusui.com ya. Semoga live ini ada manfaatnya. Gua jawab lagi ini dua pertanyaan ya ini dari teman-teman ya. Apakah ada kemungkinan mini out season sebentar lagi jika dilihat USD dominance yang sedang reject? Oke. Ya make sense ya. Gue udah bilang, kita udah gambar juga actually ya buat teman-teman ya. Jadi we're not the only one yang bilang bahwa ini ada potensi untuk rally off gitu. Ya ini sekarang lagi ada di dalam area resistance. Menurut gua ya kalau lu bilang pakai mini atau mega ya, lu pakai kata-kata itu ya. Ini kalau support level ini di break, ini baru mega out season guys. Menurut gua ya. Kayak gitu. Hype gimana, hold atau enggak? Tergantung gini ya. Itu basic question banget. Tergantung allocation dari portfolio lu kayak gimana. Kalau lu allocate-nya besar dari portfolio, ya itu baik lagi ya. Lu bisa tahan drawdown besar atau enggak. Jadi very guys, ya itu enggak. Itu sangat menentukan gitu. Ya. Jadi gua rasa itu aja buat live kita ya. Thank you buat teman-teman yang udah nonton. Sampai jumpa di live berikutnya. Ya. Bye guys.